Women's Talk, senang sekali saya Prisa Samudatu dapat kembali menjumpai Anda dalam program yang akan menghadirkan perbincangan spesial inspiratif dari sejumlah wanita di berbagai kalangan. Nah, kali ini spesial karena kita akan berbincang bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Ikutin saya terus tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menilai peran perempuan sangat penting sebagai penggerak ekonomi bangsa, di mana perempuan saat ini menempati lebih dari separuh populasi di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan sangat penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus mendorong kesetaraan dan partisipasi penuh bagi perempuan. Di Indonesia sendiri, perempuan mengelola lebih dari setengah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta unit usaha yang dinilai mampu meningkatkan perekonomian nasional. Untuk itu, seluruh pihak diminta perlu untuk mendorong potensi perempuan, sekaligus menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari strategi nasional, regional, dan global dalam mewujudkan masa depan yang makmur dan berkelanjutan. Pemerintah sejauh ini sangat mendukung kesetaraan gender dan berkomitmen terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat, terlepas apapun gender mereka. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dan aturan yang mendukung kesetaraan gender di seluruh bidang. Lantas, bagaimana upaya pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak serta pemberdayaan perempuan sebagai salah satu pilar penyokong ekonomi bangsa? Saksikan perbincangan spesial bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Ibu Menteri. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih sudah join di sela-sela kesibukan saat ini. Ibu, gimana rasanya menjadi seorang pucuk pimpinan dari sebuah kementerian? Ada perbedaan yang signifikan dibanding dengan sebelumnya ketika waktu itu sempat ASN ya Bu ya? Iya, betul. Nah, ini seperti apa Bu? Sebenarnya sebelum di kementerian ini, walaupun saya jadi aparatur sipil negara, kita kan juga sudah menjadi beberapa memimpin organisasi ya. Saya sebagai istri wali kota, sebagai ketua tim penggerak PKK dan sebagainya. Tapi kalau perbedaan menjadi pucuk pimpinan, cuman bedanya di sini kan kebijakan kita langsung. Nah, itu yang mungkin membutuhkan energi yang lebih kuat lagi. Kalau dulu kita menjadi pucuk pimpinan hanya menjadi pendamping suami, mungkin lebih ringan. Tapi kalau kita sudah ada semangat dan dukungan daripada teman-teman semuanya, saya pikir selama hampir 5 tahun saya di kementerian ini, saya merasa nyaman saja. Nyaman. Ibu, apa sih yang menjadi tantangan utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini yang tampaknya tuh masih menjadi isu utama yang Ibu di jalan-jalan akhir periode ini terus masih digaungkan? Kalau bicara tantangan ya, mungkin sampai di penghujung hampir saya 4 tahun lebih ya di kementerian ini, hampir 5 tahun di kementerian ini, memang saya melihat ekspektasi masyarakat sangat besar kepada kementerian ini. Karena nomenklaturnya adalah perempuan dan anak. Ya. Nah, ini kan isunya sangat kompleks dan multisektoral. Tapi kalau kita melihat berkaitan dengan intervensi kepada perempuan dan anak, ini kan ada di lintas kementerian lembaga. Kami kementerian ini adalah kementerian dengan tusi kewenangan yang dibatasi terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Tapi intervensi terhadap perempuan dan anak itu ada di lintas kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah. Nah, kemudian tantangan yang terbesar hampir 5 tahun ini kita melihat perempuan dan anak masih mengalami diskriminasi, stigmatisasi, kekerasan. Nah, perkawinan, demikian juga perkawinan anak di beberapa daerah masih marak terjadi. Ya, Bu, ya? Iya, ini kan tidak terlepas juga di samping kalau bicara masalah perkawinan anak, ini tidak terlepas dari selain faktor ekonomi juga
faktor budaya. Oke, Ibu tadi kan ngomongin soal nomenklatur begitu ya. Ibu katakan bahwa secara teknis tuh kita sebenarnya tuh terbatas. Jadi sebenarnya Ibu, kita juga ingin tahu ya, terkadang kan kalau ada isu-isu soal perempuan dan anak ini kan langsung disampaikan mana nih Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, ada nggak Bu yang ingin disosialisasikan kepada kita semua terkait hal itu? Sangat betul gitu. Kadang-kadang setiap ada isu perempuan dan anak, Menteri PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan kemana nih? Benar Mbak, terima kasih banyak. Sebenarnya di awal juga saya sampaikan ketika bicara perempuan dan anak, ini adalah sinergi kolaborasi akan menjadi penting. Dibutuhkan campur tangan banyak orang untuk ikut berperan menangani isu-isu perempuan dan anak. Tapi belakangan ini saya sangat bersyukur ya, semakin banyak orang aware memberikan perhatian terhadap isu perempuan dan anak ini. Contoh kalau tadi Mbak Frisa menanyakan, siapa sih yang harus hadir? Semua harus hadir untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan terhadap perempuan, demikian juga dalam hal pemenuhan hak anak-anak. Misalnya kalau kita bicara masalah kesehatan perempuan dan anak, itu kan ada intervensinya di Kementerian Kesehatan. Betul. Kan angka kematian ibu, angka kematian bayi itu intervensi dari Kemenkes. Ketika kita bicara pendidikan, itu ada Kemendikbudristek. Ketika kita bicara masalah sosial perempuan dan anak, itu ada Kemensos. Dan yang menjadi penting dan sering saya menyampaikan ketika saya turun ke daerah ketemu gubernur, bupati, sering saya menyampaikan kalau menteri datang ke daerah pasti membawa bantuan. Tapi kalau saya, Menteri PPA, datang ke daerah, saya minta bantuan kepada gubernur, bupati, apa kebijakan program yang diberikan pada perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing. Oke, artinya apa? Sinergi, kolaborasi, gerakan bersama dalam hal pemberdayaan dan perlindungan anak di Seantero Nusantara ini akan menjadi penting, termasuk tokoh agama dan tokoh adat. Berarti yang harus mengambil decision begitu ya, adalah sudah ada kementerian ataupun lembaga lainnya, misalnya ada kasus pembulian anak, mungkin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan ngobrol lah, mengadvokasi, mengkomunikasikan gitu. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak gitu. Misalnya seperti bullying di sekolah, perundungan ya. Itu kita komunikasi, kita turun bersama-sama dengan Kemendikbudristek sesuai dengan tusinya masing-masing. Intervensi kepada sekolah itu ada di Kemendikbud, kemudian pendampingan, penanganan terhadap isu-isu kekerasan kita kawal. Kami kementerian selalu mengawal apakah dibutuhkan pendampingan psikososial, apakah dibutuhkan ketika kasusnya sudah harus semestinya masuk ke ranah hukum, pendampingan hukum kita selalu kawal. Oke, pendampingan ya. Di Indonesia ini ragam budaya, ragam kebiasaan begitu ya Ibu ya. Nah, tadi Ibu saya menarik juga tuh soal pernikahan dini atau pernikahan anak. Ada lagi tuh macam-macam, ada yang pernikahan tangkap. Oh iya betul. Ya, sempat viral juga Ibu. Nah, peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan di sana tuh seperti apa dan perlindungan anak? Betul Mbak, kalau kita bicara masalah isu perempuan, ini adalah isu yang sangat kompleks dan multisektoral. Sangat. Iya, makanya kalau kawin tangkap ini itu terjadi di pertengahan COVID ya, Juni itu sangat viral sekali. Nah makanya isu-isu perempuan itu tidak terlepas dari isu budaya. Makanya pendekatan yang kita lakukan tidak hanya bisa pendekatan dari sisi pemerintah saja yang intervensi, hadirnya tokoh agama, tokoh adat ini akan menjadi penting. Contoh misalnya ketika kita bicara diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya kawin tangkap yang terjadi di Sumba, itu adalah perlu kita duduk bersama. Ketika kasus itu viral, nah itu kami datang ke Sumba, itu ada 4 daratan Sumba, kita kumpul dengan 4 bupati, kemudian Kapolres, tokoh adat, tokoh agama yang ada di sana, untuk kita mendudukkan apakah benar ini yang dinamakan budaya ketika perempuan datang ke pasar, diambil seperti kasus yang viral, ditarik lalu dikawinkan. Nah di sana kita mendapatkan informasi daripada tokoh adat yang namanya kawin tangkap. Budaya kawin tangkap itu justru memuliakan perempuan.
suka sama suka, kemudian cuman prosesnya ditangkap. Nah inilah yang sangat miris di lapangan, budaya dipakai kedok, disalahgunakan, disalahartikan. Makanya setelah kami turun ada kesepakatan bersama dengan tokoh adat, dengan Kapolres, dengan Bupati. Setelah ada kejadian lagi, kalau tidak salah di Sumba Tengah ya. Nah akhirnya polisi pelaku itu disel. Karena apa? Itu kriminal. Kemudian kalau perkawinan anak juga viral juga di tahun 2022, saya lupa, di Wajo, usia 13 sampai 14 tahun itu mereka menikah. Nah itu dibuatkan pesta besar karena budayanya. Padahal itu kan kita sudah punya undang-undang. Nah itu pun kita datang, pendekatan yang kita lakukan. Tidak hanya pemerintah pusat, kami dengan bupati sampai dengan kepala desa saja. Di sana komitmen yang kita bangun itu adalah dengan MUI Kabupaten Wajo sampai dengan imam desa dan imam kelurahannya, kita komitmen bersama untuk menjaga, mengawal anak-anak ini tidak kawin di usia anak. Karena kawin di usia anak ini kan dampaknya sangat kompleks sekali. Tidak hanya dari sisi pendidikan, juga dari sisi ekonomi dan sebagainya, itu sangat, kesehatan juga sangat berdampak. Baik, nah Ibu, hampir 5 tahun menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Apakah ada produk-produk hukum mungkin yang sudah dihasilkan untuk bisa lebih menjamin begitu ya rasa aman bagi para perempuan dan juga anak begitu ya? Nanti akan kita bahas lebih jauh. Kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, Women's Talk Spesial akan segera kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Women's Talk Spesial karena kita berbincang bersama dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Kita lanjutkan ya, Ibu Bintang, kurang lebih 5 tahun menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu, apa saja capaian yang di-highlight sejauh ini? Selama 5 tahun ini ya, saya awalnya itu lebih sering turun ke lapangan untuk melihat apa sih yang harus kita lakukan terkait dengan isu perempuan dan anak di Santero Nusantara ini. Nah, regulasi kebijakan sudah banyak tentang perempuan dan anak. Mendaratnya saya melihat masih PR. Kenapa? Ketika kita melihat realita, apakah itu indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, dan indeks perlindungan anak, ini masih menjadi PR untuk kita selesaikan. Makanya kami mengajak teman-teman di kementerian ini di tahun 2021 kita mengembangkan yang namanya Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kita mulai dari tingkat akar rumput. Nah, itu ini seluruh Indonesia, Ibu? Iya, kita buat model di seluruh Indonesia. Nah, model ini kita tentu bekerja sama dengan Kementerian Desa PDTT. Karena mereka dari Kementerian Desa yang kita ajak turun bersama untuk membahas bagaimana mulai di tingkat akar rumput ini kepedulian, kita mulai dari pemilahan data terpilah, kemudian mendengarkan suara perempuan dan anak. Nah, ini menjadi penting, menjadi 10 indikator yang kita kembangkan untuk mewujudkan yang namanya model Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. 2021 kita masih membuat model yang kita lakukan serentak di 34 provinsi, kemudian masing-masing provinsi 2 kabupaten, masing-masing kabupaten 2 desa. Nah, awalnya salah satu yang menjadi prioritas, kita ingin sekali mendayung beberapa pulau terlampaui. Kalau tidak bupati wali kotanya perempuan, kepala desanya harus perempuan. Itu kita melihat sejauh mana ketika perempuan menjadi seorang leaders ya. Nah, itu yang menjadi indikatornya. Di sana yang kita namakan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan pemenuhan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembangunan di desa yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Itu yang kita kembangkan untuk menjawab PR-PR. Tapi kemarin kita evaluasi dengan tim akademisi, cukup signifikan ya. Kita melihat perkembangan daripada perempuan itu sendiri melalui program Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini.
Kemudian ketika bicara capaian, dan kami patut mensyukuri ya, itu hampir 10 tahun terkatung-katung undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Terkatung-katung, Bu, Iya, 10 itu tahun. hampir 10 tahun. Apa sih yang menjadi tantangannya, Bu, sampai ini kan terkatung-katung perlu, selama itu? Kalau saya melihat sampai kita ini perlu sinergi kolaborasi tidak hanya pemerintah, kemudian juga dengan DPR dan partisipasi masyarakat. Oke. Itu yang perlu kita sisir hari per hari, yang akhirnya 22 April ya, 12 April 2022 itu disahkan di DPR dan 9 Mei diundangkan oleh Bapak Presiden. Nah, kita harapkan capaian yang melalui perjuangan panjang ini kan implementatif di lapangan. Kami dengan aturan turunan pelaksanaannya, apakah itu melalui PP dan Perpres, kita sudah mulai selesaikan 3 PP, 4 Perpres terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Oke, menarik sekali ya, Bu, ya, terkait dengan model dari desa tadi begitu ya, yang dilakukan sampai usia anak juga sekarang bisa join di Musrembang untuk memberikan aspirasi begitu ya. Kemudian harus didengarkan. Iya, Undang-Undang TPKS setelah 10 tahun terkatung-katung akhirnya bisa landing begitu ya, Bu, ya. Kita harapkan implementatif. Ini juga kehadiran semua pihak sangat diharapkan, terutama APH, karena aparat penegak hukum ketika dalam penanganan kasus harus juga merujuk kepada Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ibu, apa sih sebenarnya yang menjadi harapan Ibu secara personal begitu ya untuk kementerian ini sendiri? Apakah agar wewenangnya lebih diperluas, agar kok saya melihat tadi ya dari apa Ibu katakan kalau terjadi komunikasi, sinkronisasi dengan kementerian lembaga memang butuh waktu. Apakah tidak sebaiknya itu diambil langkah saja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena mungkin perempuan lebih paham apa yang menjadi isu-isu perempuan. Jadi jangan kelamaan gitu. Gimana, Bu? Sebenarnya ini kan sudah dipikirkan dari awal gitu. Kalau kita ngambil sendiri kayaknya tidak kuat juga ya dengan gerbong yang sangat kecil di kementerian ini. Tapi saya patut bersyukur selama komunikasi, koordinasi yang kita lakukan dengan kementerian lembaga, ya luar biasa dukungan daripada teman-teman ketika kita melakukan komunikasi dan advokasi. Contoh misalnya dengan maraknya, mungkin ya karena media sudah tahu sekali tiada hari tanpa pemberitaan kekerasan seksual, perundungan sekolah. Nah, ini kita kan komunikasi intens dengan Kemendikbudristek. Akhirnya Kemendikbud juga merevisi daripada Permendikbud 82/2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ya, kita diajak duduk bareng. Ya, seperti itu. Sebenarnya tidak masalah sih sepanjang komunikasi kita lancar, kemudian komitmen kita sama untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada perempuan dan anak. Oke, memang kerjasama itu yang paling dibutuhkan. Kalau sendiri kolaborasi mungkin agak berat begitu ya, harus dibagi-bagi memang. Oke. 2/3 loh Mbak Prisa, kan perempuan setengah dari populasi Indonesia, anak-anak sepertiga, tidak mampu lah satu institusi menangani semua. Baik, Ibu, kita lanjutkan perbincangan spesial ini usai jeda ya. Kami masih punya satu segmen terakhir pemirsa. Tetaplah bersama kami di Women's Talk IDX Channel. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami masih di Women's Talk Spesial, berbincang bersama dengan Ibu Menteri Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu Menteri, kan sekarang lagi booming juga dari dulu sih Bu, tapi kayaknya makin marak lagi nih sekarang. Apa langkah-langkah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak soal kekerasan yang berbasis asrama, pendidikan berasrama berbasis agama. Itu kan lagi banyak ya Bu ya? Iya betul. Kita memang sangat miris ya mendengar isu-isu yang terjadi belakangan ini. Kalau kita bicara kekerasan itu fenomena gunung es. Tapi kita bersyukurnya sekarang sudah orang sudah berani bicara, kemudian juga pengaruh media sosial, sekecil apapun kasus terungkap. Justru ini yang baik, kita bisa memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku. Nah, terkait dengan isu-isu yang terjadi belakangan ini di pendidikan berasrama berbasis agama, saya sering komunikasi intens sudah kita lakukan dengan Kemenak ya. Kita tidak hanya bisa menyelesaikan kekerasan itu seperti pemadam kebakaran, menyelesaikan di hilir saja, hulunya menjadi penting. Makanya komunikasi yang kami lakukan dengan Kemenak
bisakah melakukan evaluasi, monitoring, apakah mereka sudah punya izin dan sebagainya, sehingga kita bisa mengawasi, gitu ya, Bu, ya? mencegah terjadinya Dari hulu. Iya, kekerasan Iya. itu, makanya hulu menjadi penting. Kita beralih, Bu, ke kesetaraan gender. Kemudian tadi kan soal woman leadership. Ibu melihatnya di Indonesia ini sudah sesuai dengan harapan Ibu nggak? Apa yang biasa jadi tantangan? Tidak hanya di kita, ini secara global masih PR kalau kita bicara kesetaraan. Apalagi kalau kita di Indonesia, ini kan kental ya dengan budaya patriarki. Tapi saya punya mimpi, tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa, asalkan ada komitmen kita bersama. Saya sangat miris kalau di perkotaan, kalau kita bicara kesetaraan, women leadership, ini sudah kita lihat, sudah bolehlah dikatakan kita cukup berbangga. Tapi kalau di daerah 3T, ini yang masih miris, perempuan tidak punya mimpi untuk dirinya sendiri. Makanya kami di kementerian ini, kita mengembangkan namanya pelatihan kepemimpinan perempuan di pedesaan, yang kita mulai dari tingkat desa, perempuan harus berani bersuara. Karena konstitusi sudah mengamanatkan, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semua punya hak yang sama. Artinya kesempatan, peluang itu terbuka lebar untuk perempuan. Ya sekarang tergantung bagi perempuannya sendiri, maukah mengisi setiap kesempatan dan peluang yang ada. Dan aksesnya sudah lebih mudah juga, bisa melalui media sosial, ruang-ruang publik juga begitu ya, Bu ya? Makanya akan menjadi penting. Kalau perempuan ini kan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia. Sesama perempuan saja kita mau saling support, sesama perempuan kita saling menginspirasi, sesama perempuan kita saling memotivasi, kita akan bisa bersama-sama memperjuangkan kesetaraan tersebut. Amin. Ibu kan sangat inspiratif karena menjadi salah satu, bukan, satu-satunya wanita pertama dari Bali yang menjadi menteri. Ya, bagaimana Ibu mengcourage semangat itu agar ya Ibu kan juga tidak langsung dipucuk, pasti kan memulai dari tangga dari bawah. Betul. Untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada agar bisa meningkat lagi dan kemudian Ibu ada nggak sih harapan-harapan dari Ibu secara personal sendiri, singkat saja? Sebenarnya tergantung dari kita sendiri ya. Komitmen kita menanamkan pada diri kita bahwa tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa, asalkan ada kemauan dan kerja keras gitu. Itu menjadi penting moto yang harus kita tanamkan. Nah kemudian kalau kita bicara masalah satu-satunya perempuan gitu, kalau memang kita mengalami tidak bisa langsung dipucuk pimpinan, nah saya sih manajemen waktu itu akan menjadi penting ya. Biasanya kan ada stigma di masyarakat yang masih di beberapa daerah terjadi, perempuan itu sekolah tinggi-tinggi pasti akhirnya juga mengurus rumah tangga karena sudah kodratnya. Saya sering mengatakan yang namanya kodrat perempuan itu hanya hamil, melahirkan, dan menyusui. Yang lainnya kita pun setara, kita punya hak yang sama. Gimana mengkomunikasikan itu Ibu dengan Bapak, dengan suami sebelumnya? Ya makanya kita perempuan bisa berkiprah di ranah publik itu tidak terlepas dari dukungan laki-laki. Apakah laki-laki sebagai saudara, laki-laki sebagai ayah, ataupun laki-laki sebagai suami. Nah makanya akan menjadi penting dukungan laki-laki memberikan peluang dan kesempatan harus kepada sebagai perempuan. support system. Betul. Ya, harus dikomunikasikan juga dengan baik. Kapan seorang wanita harus menjadi ibu, menjadi pemimpin, menjadi istri, itu harus bisa dilakukan juga dengan baik. Ada ilmunya itu Ibu ya? Iya betul. Yang sering kita bicarakan, katakanlah pendidikan anak, pengasuhan itu urusan perempuan. Salah besar. Anak akan lahir menjadi anak-anak yang berkualitas ketika mendapatkan pengasuhan yang apa istilahnya? Seimbang. Optimal, seimbang antara ayah dan ibu. Bukan hanya kementerian lembaga yang harus berkolaborasi dengan baik, tetapi ayah dan ibu juga dalam rumah tangga baik. Ibu masih suka tenis? Sangat suka. Tenis meja saya suka. Tenis meja ya Bu ya, kalau ada waktu luang itu yang menjadi olahraga Ibu ya, hobi. Betul. Itu udah dari dulu.
Oke, Ibu banyak sekali yang ingin kita bahas ya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Next time mungkin Ibu sehat selalu, sukses selalu dimanapun Ibu berada dan harapan-harapannya untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Indonesia. Sampai berjumpa kembali. Iya, terima kasih. Dan pemirsa, demikian Women's Talk spesial kali ini. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.